Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Irfan Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu lakukan praktikum transaksi dan lakukan praktikum basis data terdistribusi. Kita akan ke localhost. Saya sudah di sini, tugas 2 sudah dibikin. Kita akan ke routine, create new routine untuk membuat transaksi. Karena ada beberapa, sudah ada historinya. Transaksi 1, ini kita akan pakai kode aja. Jadi saya sudah buat kodenya, tinggal copy paste saja jadinya. Kita kirim, kita eksekusi. Di sini sudah masuk di bagian namanya Anggi, tapi untuk di bagian nama pasien tidak ada karena kita belum commit. Jadi kita akan commit yang tadi, tugas 2 ke rutin kembali. Yang transaksi 1 kita ubah ini jadi commit. Kita kirim, eksekusi kembali. Ya, sudah masuk untuk nama Anggi, dan kita cek bagian pasien. Ya, sudah ada di sini karena kita menggunakan commit untuk nama Anggi, jadi sudah terpanggil di sini. Lalu kita akan untuk ke bagian transaksi yang kedua, ya, itu ke rutin kembali. Rutin, kita buat rutin transaksi 2. Di bagian transaksi kedua kita akan menggunakan yaitu rollback. Kita kirim. Maaf, sebentar, ada kesalahan. Kesalahan, ada yang kurang biasa. Maaf. Ya, kita kirim, kita eksekusi kembali. Jadi rollback itu tidak terbaca, jadi kita akan menggunakan itu biar itu. Jadi nama Anggi itu akan terganti oleh nama Alif. Sini kita akan ubah ini, ya, dengan menggunakan commit juga diubah. Maaf, kita kirim, kita eksekusi. Ya, nama Anggi tadi sudah terganti dengan nama Alif. Kita cek di pasien, ya, sudah terganti juga. Anggi terganti dengan Alif. Yang tadi kita menggunakan kode rollback dan kita commit kembali. Selanjutnya kita akan ke rutin untuk membuat transaksi yang ketiga. Create new routine, transaksi ketiga.
Jadi di transaksi ketiga ini ada beberapa nama. Dengan nama Tia, dengan nama tim, dan nama Indah. Karena tim menggunakan rollback, jadi dia tidak akan terbaca. Jadi yang terbaca hanya Tia akan menggunakan save point dan Indah. Kita kirim, kita eksekusi, kita cek di bagian pasien. Ya, sudah ada bagian Indah sama Tia. Dan untuk tim tadi tidak terbaca karena menggunakan rollback. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita akan menggunakan SQL ke harus kembali dulu tabel SQL. Kita akan masukkan kodenya. Saja kita kirim. Ya, sudah ada di bagian tabel obat. Selanjutnya bagian transaksi obat, tabel lagi SQL, paste yang ini transaksi obat. Kita kirim. Di transaksi obat sudah ada juga ya, ada yang obat juga sudah ada harusnya ya. Lalu kita akan indeks di bagian ID obat. Ini juga sama, di bagian ID kita akan indeks. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tugas 2 ke desainer. Nah, yang tadi untuk tidak itu ya, tidak keluar, kita ke sini, checklist di bagian obat dan transaksi obat. Kita akan save dahulu supaya tidak berpindah. Kita akan pasangkan ini. Oke, sudah kita pasangkan relationship-nya. Selanjutnya kita akan membuat nama obat
dengan seperti contoh seperti ini. Bagian obat ke tambahkan, ya kita isi. Kita kirim. Seharusnya sudah terkirim. Kita cek di ya, di sini sudah ada. Coba kita akan tambahkan lagi. Oke, sudah. Di sini sudah ada 3 yang kita tambahkan: amoxicillin, paracetamol, dan Bodrex. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan contoh ini. Jadi kita akan ke menu bagian transaksi obat, kita ke bagian trigger, kita akan create new trigger. Untuk namanya seperti contoh saja, kita ikuti. Jika sudah, kita akan kirim. Ya,
sudah masuk. Selanjutnya sebentar. Ya, ini sudah masuk. Jadi kita akan transaksi obat, lalu kita tambahkan. Sebelum itu kita akan cek dulu bagian obat yang dimana aja yang akan berkurang atau yang dibeli. Kita akan mencoba di paracetamol dengan kodenya 5552, ID obatnya 11. Jadi balik lagi ke transaksi obat, tambahkan. Ini transaksinya satu saja, ID-nya kita pakai alif. ID obatnya yang tadi 55211, jumlahnya 2, karena harganya 15.000 jadi totalnya 30.000. Kita akan kirim. Oke, sudah. Kita akan cek di bagian obat apakah berkurang. Ya, sudah berkurang. Jadi 13 yang tadinya 15. Oke. Terima kasih.